Untuk mengantisipasi masyarakat melakukan takbiran keliling yang berpotensi untuk menyebabkan mobilisasi massa, pemerintah Kota Palembang menggelar apel kesiapan pengamanan malam takbiran dan operasi ketupat 2020 bersama Polrestabes dan Kodim 0418 Palembang di pelataran Benteng Kuto Besak. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan apel kesiapan pengamanan malam takbiran merupakan program sinergi antara pemerintah Kota Palembang bersama Polrestabes dan TNI. Apel dilakukan guna memantau situasi dan kondisi Kota Palembang saat malam takbiran, terlebih dengan adanya anjuran pemerintah pusat untuk ditiadakannya takbiran keliling. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menghimbau agar masyarakat melakukan takbir di rumah dan beribadah di rumah. Hal tersebut tentunya guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Ini adalah program sinergi antara Polrestabes serta anggota dari TNI Polri dengan dari kita pemerintah Kota Palembang. Sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan dalam rangka memantau situasi dan kondisi malam takbiran dan operasi ketupat. Untuk itu kita ada apel bersama, paling tidak ada arahan-arahan dari Pak Kapolrestabes dan juga dari yang lain-lain. Untuk itu kita bersinergi dalam kesempatan malam hari ini. Kita sudah sepakat karena sudah ada himbauan dari pemerintah pusat maupun dari Majelis Ulama untuk ditiadakan takbir keliling dan cukup takbiran di rumah masing-masing. Tersebar anggota TNI Polri, anggota Babinsa, Babin Kamtibmas, dan juga kita dari pihak kecamatan dan kelurahan, sifatnya persuasif ke tokoh-tokoh masyarakat dan ke pengurus-pengurus masjid, baik di masjid maupun di musala dan di langgar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Memasuki H-2 Lebaran, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu melakukan peninjauan pos pam pengamanan Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah di 2 titik pos pam perbatasan Batang Toru, Tapanuli Tengah dan Sipirok, Tapanuli Utara. Bupati dalam peninjauannya bersama Forkopimda Dandim 0212 TS Letkol Infantri Akbar Nofrizal Yusananto, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana LH. Peninjauan pos pam Ketupat Toba 2020 dilakukan di pos perbatasan Batang Toru, Tapanuli Tengah. Di lokasi ini selain pos pam mudik lebaran juga disiapkan posko terpadu COVID-19 di wilayah hukum Polsek Batang Toru seperti bilik sterilisasi dan sejumlah tenaga medis siaga di posko dan pos pam ini. Para pemudik yang akan melalui jalur ini harus melakukan pemeriksaan kesehatan saat memasuki wilayah Tapanuli Selatan. Selain itu, peninjauan juga dilakukan di pos pam Ketupat Toba 2020 di perbatasan Sipirok, Tapanuli Utara. Di lokasi ini selain juga didirikan pos pam mudik lebaran Toba 2020 dan posko terpadu COVID-19, petugas gabungan polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan tenaga medis juga disiagakan di kedua pos tersebut. Menurut Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu mengatakan, masa mudik lebaran saat pandemi COVID-19 tahun ini, Pemda Tapanuli Selatan selain menjaga ketat perbatasan antar kabupaten kota, juga memperdayakan perangkat desa dalam memerangi pandemi COVID-19 di Tapanuli Selatan dengan mengkarantina setiap pendatang dari zona merah masuk ke desa mereka. Di 3 pilar jalan tol. Ya, Pemkab, Polri dan Kodim, TNI, termasuk stakeholder lain. Udah bisa kalian lihat. Satu. Kedua juga di setiap desa posko itu masih jalan. Kalau ada orang datang ke tempat dia, mereka udah paham siapa yang harus isolasi mandiri 14 hari. Ini yang terus kita pertahankan itu. Jadi termasuk checkpoint ini kan menjadi pintu utama juga. Jadi nanti kalau siapa yang kira-kira dari zona merah di checkpoint, tak mungkin juga di zona Galur, itu nanti akan melakukan koordinasi dengan desa. Dan nanti setiap puskesmas di kecamatan menjadi posko utama di kecamatan yang secara beraplusan. Tadi Pak Kapolres pun tahu misalnya di sini pun nanti kepala desa gantian. Termasuk misalnya di berbagai. Itulah kekuatan kita, Pak. Kita harapkan ini jangan kendor. Jangan kendor untuk protokol kesehatan yang ditegakkan. Ya, apakah pola hidup bersih, sekitar distensi kalau ada aktivitas. Kalau ada, kita berharap sebenarnya kerumunan kan nggak dihindari. Tapi kalau terpaksa ada aktivitas, jarak itu dijaga dan selalu pakai masker seperti kita ini.
Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana LH mengaku sebanyak 300 personel Polres Tapanuli Selatan telah disiagakan untuk mengamankan perbatasan di 7 titik pos PAM Ketupat Toba 2020 dan posko COVID-19. Ada 300 personel yang dilibatkan untuk khusus dari Polres Tangsel, kemudian berikut pula yang ada di Paluta. Harusnya terlibat semua, tapi karena kita bagi, jadi kelihatannya paling hanya sekitar 2-3 orang tiap pos, tapi sebenarnya mereka semuanya terlibat, cuman berganti-gantian saja. Kalau totalnya berarti sekitar 150 orang yang terlibat secara bergonta-ganti tiap-tiap pos yang ada di seluruh Tapsen. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Guna memastikan kesehatan masyarakat Kabupaten Oku Timur, khususnya masyarakat Belitang, pemerintah Kabupaten Oku Timur melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat dan pedagang yang berada di Pasar Gumawang, Oku Timur. Pemeriksaan rapid test ini disambut baik oleh masyarakat Oku Timur yang antusias ingin mengetahui kondisi kesehatannya. Dari hasil rapid test didapati seluruh peserta yang memeriksakan diri negatif dari virus corona. Secara mendadak mengetes daerah-daerah yang kami anggap rawan terhadap persebaran penyakit itu, antara lain adalah Pasar Gumawang. Ternyata justru diminati oleh masyarakat. Masyarakat kepingin tahu tentang kesehatan dirinya sendiri, apakah saya positif atau negatif dengan rapid test. Khusus masalah pangan tidak berkekurangan, karena data yang kami peroleh, hasil panen raya tahun ini di atas 1 juta ton. Bagaimana kita membiasakan diri hidup dengan kondisi ini? Karena cepat atau lambat kita akan hidup berdampingan dengan wabah ini sampai ditemukannya obatnya atau vaksinnya. Dengan adanya wabah corona ini, perjalanan perekonomian yang ada di Kabupaten Oku Timur jangan sampai terhambat, sehingga roda perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Oku Timur tetap stabil. Anjuran pemerintah tetap kita laksanakan, yaitu pakai masker kalau berpergian, cuci tangan bila hendak pulang ke rumah, dan jaga jarak bila kita bertemu saudara atau sahabat yang ada di luar. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. 1.752 aparat gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP siap dikerahkan untuk upaya operasi pendisiplinan protokol kesehatan menuju new normal yang dilakukan pemerintah Kota Palembang. Persiapan operasi pendisiplinan yang ditandai dengan apel pasukan di pelataran Benteng Kota Besak dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya. Dalam pelaksanaannya peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan cegah COVID-19, petugas di lapangan sudah memiliki bekal pengetahuan dari simulasi protokol kesehatan. Pasukan ini menyasar pusat keramaian seperti pasar tradisional, mal, tempat rekreasi, maupun tempat-tempat ibadah. Seperti mematuhi anjuran untuk cuci tangan, pengecekan suhu, pengurangan kapasitas ruangan 50%. Petugas akan mengawasi dan menegur dengan mengutamakan pendekatan humanis. Selain itu, disiapkan petugas kesehatan yang siap membawa warga yang terindikasi COVID-19. Adapun sasaran dari pendisiplinan untuk protokol kesehatan ini adalah tempat-tempat keramaian. Di antaranya tempat sosial budaya seperti tempat belanja, pasar, mal, kemudian tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat lainnya yang dikunjungi oleh masyarakat kita. Itu akan diawasi, akan dibantu oleh TNI Polri. Di samping ada tugas-tugas sudah terlaksana selama ini, ditingkatkan itu, didampingi untuk melaksanakan lebih baik lagi gitu. Kasus penularan ini 1 ke 2 orang, tetapi kalau 1 sudah ke 0,8 artinya 10 yang kena, 8 yang tertular. Nah itulah kita sudah menjadi daerah yang kena. Kita menuju ini bagaimana kita menekan penularan ini sampai ke 0,8 tadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.
Sudah berapa lama nggak pulang ke rumah? Kurang lebih 1 bulan, Pak. 2 bulan saya tidak pulang ke rumah. Luar biasa perjuangan kalian. Akhirnya hari ini datang juga. Kemuliaan yang ditunggu seluruh umat Islam. Walau tanpa pertemuan, salam dan maaf tetap tersampaikan dengan tulus. Dengan berada di rumah saja tidak akan mengecilkan arti dari hari kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Upaya Desa Negeri Batin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini patut dicontoh oleh desa-desa lainnya karena mencanangkan penguatan desa tangkal COVID-19. Terobosan desa ini merupakan perdana atau pelopor di kabupaten bahkan provinsi Sumatera Selatan. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Bupati setempat bahkan langsung meninjau berbagai sarana dan prasarana yang disiapkan desa setempat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan penanggulangan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini. Kapolda Sumatera Selatan pun memberikan bantuan dalam peninjauannya berupa beras. Adapun sarana yang disiapkan diantaranya posko COVID-19 dengan berbagai fasilitas, rumah singgah, tempat isolasi, menyiapkan taman jagung dan beras sebagai ketahanan pangan, tempat bimbingan belajar dan kolam ikan, serta penunjang fasilitas lainnya. Canangan penguatan desa tangkal COVID dan penguatan ketahanan pangan. Jadi masyarakat di situ rumah isolasi mandiri, masyarakat kami fasilitasi 1 rumah dan masyarakat dengan kesadaran mereka mengisolasikan diri. Masalah sandang pangannya itu sudah kami siapkan. Kita tanggap itu memang positif dan itu adalah program dari pemerintah sangat mendukung keluarga Negeri Batin ini, bahwa itu salah satu untuk program pemerintah yang senantiasa kita aktif ikut dalam pelaksanaan apapun yang jadi program pemerintah. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Prof. Eko Indraheri kunjungi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka kunjungan kerja dan meninjau desa siaga pencanangan penguatan tangkal COVID-19 yang bertempat di Desa Negeri Batin, Kecamatan Buai, Sandang Aji. Kedatangan Kapolda Sumatera Selatan ini disambut langsung oleh Bupati Oku Selatan Popo Ali, Wakil Bupati Solihen Abu Asir, Kapolres Oku Selatan AKBP Zulkarnain Harahap SIK, dan jajaran Polres Oku Selatan beserta OPD di lingkungan Pemda Oku Selatan. Selain meninjau kesiapan desa siaga pencanangan penguatan desa tangkal COVID-19, Kapolda Sumatera Selatan beserta Bupati Oku Selatan juga melakukan penanaman bibit jagung manis secara simbolis, serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan aula kantor Desa Negeri Batin. Desa Negeri Batin ini telah dilengkapi fasilitas posko COVID-19, ruang isolasi bagi ODP, serta pengeras suara yang senantiasa mensosialisasikan perilaku disiplin masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih serta selalu menggunakan masker demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Beliau mengapresiasi selama ini Kabupaten Oku Selatan sudah melaksanakan pelaksanaan dalam rangka COVID-19 ini. Beliau langsung meninjau desa siaga COVID yang sudah menjadi contoh program ketahanan pangan yang beliau sampaikan ke kita dengan pelaksanaan tanam jagung manis bersama tadi, kemudian penaburan benih ikan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang disupport oleh Pak Kapolda, yang disemangati oleh Pak Kapolda, memberikan efek kepada kita semua. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Beginilah suasana warga dari Desa Naikan Tembakang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mereka satu persatu mulai berdatangan ke kantor desa untuk mendapatkan bantuan langsung tunai.
Namun demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, bagi warga yang datang diwajibkan mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Pembagian dana tunai ini lebih dulu perangkat desa melakukan rapat dan didapat lebih kurang 38 warga yang berhak menerima bantuan dana desa. Rata-rata penerima bantuan langsung tunai ini kebanyakan kepala keluarga yang notabene-nya kehilangan pekerjaan. Desa Anak Makap telah menerima dana desa tahun 2020 ini 38 orang. Selain dari dana BLT ini, ada lagi dana bantuan dari pemerintah pusat untuk PKH, BST, dan juga dan lain sebagainya, Pak. Dengan adanya bantuan BLT ini, Pak, masyarakat desa Anak Makap ini merasa bermanfaat, yaitu terutama masyarakat yang kehilangan mata pencariannya, Pak. Kami sangat mengharapkan dana bantuan ini dapat diterima dan digunakan sesuai manfaatnya adalah bantuan untuk ekonomi. Jangan sampai masyarakat dengan adanya dampak COVID ini, maka warga bukan mati karena COVID, tapi mati oleh kelaparan karena tidak dapat makan, karena tidak ada pekerjaan. Jadi usaha pemerintah melalui Menteri Desa, melalui Bapak Kepala Desa, membantu dengan memberikan BLT ini. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, Berkat Arsat, TV One mengabarkan. Tiga kali tak datang dalam persidangan mediasi gugatan perdata sengketa tanah yang dilayangkan PT Gorbi Putra Utama. Dirut PT Sentosa Kurnia Bahagia selaku tergugat meminta hakim menggugurkan berkas gugatan PT Gorbi Putra Utama. Merasa tidak mendapat keadilan dalam kasus perdata sengketa lahan yang dilayangkan PT Gorbi Putra Utama, PT Kurnia Bahagia Sentosa selaku tergugat merasa kecewa. Pasalnya dalam 3 kali persidangan dengan agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pihak PT Gorbi Putra Utama tidak satu kali pun datang dalam persidangan. Bahkan pihak penggugat malah meminta hakim untuk terus mengundur jadwal persidangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan disetujui hakim. Menurut Dirut PT Kurnia Bahagia Sentosa dalam aturan hukum, jika pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan sebanyak 3 kali, hakim berhak menggugurkan berkas dari pihak penggugat. Sementara menurut keterangan kuasa hukum PT Kurnia Bahagia Sentosa, PT Gorbi telah mencederai dan memainkan lembaga pengadilan dengan terus mengundur jadwal persidangan. Kalau sudah 3 kali dipanggil, itu praktek, tidak ada kata lain. Gugur. Tapi bukan acara, tapi penakwalan nih. Nanti dia tidak nampil, berarti dia salah. Tidak wajar ini. Kalau ngaju, dia bertanggung jawab dong. Kalau membuat barang mana? Apa barang ini? Di mana? Di situ. Terus kan terben. Sudah lempar ke diadu ke polisi, dia tidak datang. Kita nggak tahu, jadi dia sekarang kita anggap mempermainkan pengadilan. Tapi kenapa kok masih didengar? Dan saya juga sudah kemarin mengirimkan surat bahwa kami tidak akan lagi menghadiri mediasi. Kita tidak akan menghadiri mediasi, terserah hakim mau gimana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kabar duka datang dari pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi. Wakil Bupati Batanghari, Sofia Yusuf Fatah, meninggal dunia Senin malam pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sofia Yusuf mengembuskan nafas terakhirnya di usia 68 tahun akibat serangan jantung di Rumah Sakit Siloam, Jambi. Sejumlah pejabat daerah Kabupaten Batanghari datangi rumah duka almarhumah Wakil Bupati Batanghari Sofia Yusuf untuk melayat kepergian almarhumah ke pangkuan Sang Halik pada Selasa pagi. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Sofia Yusuf sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jambi pada Senin malam akibat serangan jantung. Wanita kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada 15 November 1952 ini disolatkan di Masjid Amal Bakti dan dikebumikan di samping makam almarhum suami tercinta Abdul Fatah yang merupakan mantan Bupati Batanghari 2 periode yang beralamat di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Dalam prosesi pemakaman ini tampak hadir Bupati Batanghari Syahir Shah SY,
unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Batanghari sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang almarhumah Wakil Bupati Batanghari Sofia Jusuf. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada almarhumah yang telah berjasa dan ikut membangun Kabupaten Batanghari. Semoga almarhumah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang sebaik-baik tempat di sisinya. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, tim TV One mengabarkan. Saya, Bupati Ogan Komering Ulu, Haji Korena Aziz mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini mampu kembali ke pribadi yang suci. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu agar dapat bersama-sama mematuhi serta melaksanakan himbauan pemerintah, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu sehubungan dengan adanya wabah COVID-19. Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Selatan Haji Juwarsah Esa bersama pengurus perempuan bangsa wilayah Sumatera Selatan Haja Nur Hiliah, Ketua DPC PKB Muara Enim Irul Esa, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Muhammad Chandra Esa tampak membagikan langsung paket sembako di halaman kantor DPC kepada tukang ojek, tukang becak, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya pengurus DPC PKB lainnya juga langsung mendatangi para penerima bantuan di wilayah Kota Muara Enim dan sekitarnya akan membagikan bantuan ini di bundaran air mancur Kota Muara Enim. Ketua DPC PKB Muara Enim Irul Esa mengatakan ribuan APD dan sembako ini dikirim oleh DPP PKB Muhaimin atau yang kerap disapa Cak Imin ke Muara Enim. Bahkan bantuan kali ini adalah tahap kedua setelah sebelumnya juga sudah dibagikan kepada yang berhak menerima bantuan. Memang ini sudah diagendakan oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Muhaimin Iskandar untuk selalu peduli dengan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Muhaimin Iskandar telah membagikan 1 juta masker untuk seluruh Indonesia. Dan juga Alhamdulillah juga Muara ini kebagian 3.000 masker, malam 4.000. Mengirimkan APD dan paket sembako, APD sebanyak 3.000, 4.000 seluruhnya, dan sembako 300 paket. Dan ini sudah pembagian yang kedua. Yang pertama kemarin sudah dibagikan sembako dan masker, dan hari ini juga saya bagikan atas nama mewakili DPP sekaligus mewakili DPW. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila, para kader dan anggota pemuda Pancasila Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan gerakan sosial dengan membagikan ratusan masker dan sembako. Pembagian masker dilakukan di ruas Jalan Protokol Jalan Batu Raja. Dilanjutkan dengan pembagian sembako dengan menyisir rumah warga yang terdampak virus corona dan kurang mampu. Kegiatan yang digagas oleh Herman Sawiran dan Teddy Melwansyah selaku kader pemuda Pancasila OKU ini disambut baik oleh para penerima bantuan. Para kader dan anggota tak surut untuk membagikan sembako meski harus berjalan kaki demi menemukan warga yang memang layak mendapat bantuan. Alhamdulillah hari ini kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Oku melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako dan pembagian masker untuk masyarakat Kabupaten Oku yang membutuhkan. Ini dalam rangka hari lahirnya Pancasila, tepat pada hari ini 1 Juni tahun 2020. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dapat meringankan beban kesusahan dari warga masyarakat kita yang terdampak dari COVID-19 atau wabah virus corona ini. Mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat hilang dari negara kita. Dan kemudian ini juga cara kami untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Oku, terutama kalangan generasi muda, bahwa Pancasila ini ada bukan untuk disia-siakan. Pancasila ini lahir dari perjuangan para pahlawan pendahulu kita
dengan tetesan air mata, keringat dan darah. Untuk itu, mari kita jaga, kita lestarikan, dan kita hayati nilai-nilai luhur dari Pancasila ini untuk berkelangsungan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila! Awali! Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Bantuan langsung tunai ini merupakan tahap kedua secara langsung. Tim pemerintah Musi Banyuasin langsung berkeliling dari kampung ke kampung mencari warga yang kondisinya kurang mampu. Warga yang kurang mampu langsung diberi uang tunai Rp600.000 tanpa ada persyaratan apapun. Seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Apriyadi, yang didampingi oleh Kepala Dinas PMD, Richard Cahyadi. Berkeliling mencari warga kurang mampu di Desa Talang Piase. Tim pemerintah Musi Banyuasin ini menemukan banyak warga miskin yang selama ini tidak mendapatkan bantuan dan langsung diberi bantuan. Tim Pemda Musi Banyuasin juga meminta kepada para aparat desa untuk benar-benar mendata warga yang sangat membutuhkan, terutama warga miskin. Ini kita menyerahkan bantuan langsung tunai dana desa untuk 144 warga Desa Talang Piase. Bantuan ini bantuan tahap kedua. Artinya yang bulan April sudah, ini yang bulan Mei. Dan saya memang sengaja turun ke desa-desa, khususnya Desa Talang Piase ini ingin membuktikan apakah sasaran dari dana desa yang penentuan penerimanya ini kan diserahkan kepada mekanisme musyawarah desa. Apakah benar-benar tepat sasaran? Dan alhamdulillah saya lihat dari yang saya antar sendiri bersama Pak Kades PMD, bersama Pak Camat, Pak Kades, bahwa memang yang menerima ini memang benar-benar yang sangat membutuhkan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kepada Pak Bupati dan Wakil. Akibat beberapa kantor dinas yang sering kebanjiran di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dinas PUPR Musi Banyuasin bergerak cepat memperbaiki drainase untuk mengatasi banjir. Seringnya terendam banjir kantor BPN, kantor Kejaksaan Negeri Sekayu, serta markas Kodim 0401 Sekayu disebabkan oleh drainase yang tidak lancar atau tersumbat. Dinas PUPR Musi Banyuasin langsung melakukan gerak cepat untuk penanganan banjir dengan membuat drainase saluran air. Tidak lain kurang berfungsinya beberapa drainase yang ada di samping tadi, sebagaimana disebutkan Pak Sekda, ada beberapa saluran parit ini yang pada waktu pengerjaan proyek terdahulu itu ada penumpukan material, entah itu material yang jatuh pada waktu pelaksanaan atau memang ada salah pemasangan konstruksi, sehingga menyebabkan aliran yang ada di Wahid Udin ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kita akan buat box precast yang memotong jalan Kolonel Wahid Udin untuk mengalirkan aliran air yang ada yang mengendap di lingkungan. Kantor-kantor pemerintah dan pemukiman ini kan selama ini banjir. Oleh karena itu ya sudah kita minta PUPR cari solusi, dan hari ini sudah hari keberapa man? Hari ketiga kita melaksanakan perbaikan untuk supaya pemukiman masyarakat dan perkantoran yang ada di jalur Wahid Udin ini, terutama BPN, Kodim dan lain sebagainya ini, supaya tidak banjir lagi. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan, dan ini adalah kegiatan gerak cepat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.